ceritanya. Ini gimana terkait kejadian mulai dari awal terhadap pelaku MDS? Jadi pelaku MDS ini meninggal dunia di rumah sakit. Ini merupakan daripada rangkaian upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan Polresta Jayapura, di mana kita menerima laporan polisi bahwa ada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi pada tanggal 5 Mei 2023 kita mendapat informasi bahwa pelaku ada di lokasi seputaran Argapura. Kemudian tim merespon ke lokasi, namun pada saat sampai lokasi kita mendapat perlawanan. Jadi yang bersangkutan ini teriak, ya, sehingga masyarakat seputaran dan juga kelompok-kelompok daripada oknum ini melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga kendaraan daripada mobil kita mengalami kerusakan. Dan situasi pada saat itu sudah bisa kondusif, namun pelaku yang kita amankan melarikan diri. Namun keesokan harinya, ya, kita melakukan lagi upaya di siang hari, ya, penangkapan pada yang bersangkutan dan juga kelompok yang melakukan provokasi sehingga kendaraan dinas kita rusak. Pelaku bisa diamankan dibantu dengan warga masyarakat. Nah, pada saat proses pemeriksaan, sepertinya pelaku ini kita cek urin juga masih dalam keadaan tidak normal, ya, dalam keadaan mungkin menggunakan narkotika, karena diindikasikan juga pelaku ini salah satu target daripada zat narkoba. Nah, pada saat pemeriksaan kondisi yang bersangkutan ini drop, sehingga dari Reskrim Polresta membawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, ternyata kondisinya karena mungkin pada saat itu karena ada upaya perlawanan terhadap petugas, ya, kemudian sehingga pelaku ini drop, ya, dan tadi pagi dini hari meninggal dunia, ya. Kemudian tentunya hal ini tidak serta-merta diterima baik, ya, oleh pihak keluarga pelaku. Kami sudah bangun komunikasi dengan pihak keluarga pelaku, sehingga kami mengawal sampai proses pembersihan jenazah, jadi juga kita visum, ya, dalam rangka proses penegakan hukum tentunya. Apabila nanti ada anggota-anggota yang mungkin salah guna kewenangan, dan pada saat kita sudah sepakati, kita kawal sampai ke rumah, ternyata ada kelompok-kelompok daripada kelompok oknum ini, teman-temannya yang melakukan aksi lain, ya, karena pihak keluarga sudah berdiskusi dengan pihak kepolisian bahwa proses penguburan dan juga yang menjadi tanggung jawab kepolisian itu sudah hampir disepakati. Nah, ternyata ada pihak lain yang mengeluarkan peti jenazah ini dibawa ke jalan raya besar. Tentunya ini perbuatan yang tidak etis, ya, pemberlakuan terhadap jenazah, tidak menghormati jenazah, diarak. Kita kurang tahu tujuannya kemana, tetapi di kelompok ini menggunakan jalan besar sehingga mengganggu arus lalu lintas. Untuk itu kita melakukan upaya pencegahan, ya, melalui PHH yang sudah kita antisipasi, dan kita memberhentikan daripada kegiatan usungan jenazah, ya. Ini bisa kita cegah dan kita bawa kembali ke rumah duka, dan puji syukur juga sekarang sudah bisa masuk ke rumah duka
Dan tadi juga sudah kami sampaikan ya permohonan bela sungkawa ya kita dan juga permohonan maaf dari kami apabila ada langkah. Namun semuanya kami sampaikan kepada pihak keluarga ada namanya prosedur hukum yang berlaku ya supaya nanti semakin terang ya siapa yang bertanggung jawab secara hukum, siapa yang salah secara hukum. Namun upaya-upaya secara internal juga sudah kami melakukan pemeriksaan di Propam, kemudian juga melakukan kepada pimpinan dengan upaya-upaya yang kami lakukan. Dan sampai sekarang komunikasi terbangun, tentunya ini menjadi tanggung jawab kami dari pihak Polresta Jayapura ya untuk ya nanti sampai dengan mengantarkan ke pemakaman daripada almarhum DS tersebut. Siap. Pelaku ini Apa? residivis curang. Ya, pelaku ini residivis curang. Ya, kemudian kami juga mendapat laporan, ada laporan polisi bahwa yang bersangkutan juga melakukan pencurian dengan pemberatan. Ya, itu sudah kita periksa saksi-saksi dan sudah cukup bukti menyatakan yang bersangkutan adalah tersangka. Ya. Kemudian juga ini sudah menjadi oknum ini sudah menjadi momok di tengah-tengah masyarakat. Jadi banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan di restoratif justice oleh kepolisian sektor setempat. Karena mungkin pada saat itu yang bersangkutan di bawah umur. Jadi sudah ada berapa, tapi ternyata ini menjadi penyakit ya, di lingkungannya. Dan ternyata sudah ada komunitas-komunitas adik-adik kita yang tadi yang melakukan pesta narkoba, miras, di sekolah, dan ini tentunya menjadi tugas kami nanti ke depannya untuk melakukan pembinaan. Pada prinsipnya situasi Kamtipmas aman terkenal ya. Jadi situasi puji syukur juga masih dalam keadaan aman terkendali ya. Ini berkat bantuan juga dari tokoh-tokoh, Pak RT, Pak RW, kemudian dari pihak keluarga ya bahwa sepakat situasi ini harus dijaga ya. Semua tidak ada yang mau menerima musibah, tetapi kita tidak bisa menghindar daripada musibah itu dan kita harus hadapi musibah ini dengan dewasa, dengan bijak agar kepentingan-kepentingan lain ya tidak terganggu. Oke, siap. Oke, kemana?